Shalom, saudara-saudari kaum perempuan dan pria yang bersukacita. Sukacita kita oleh karena kemurahan dan kebaikan yang Tuhan berikan, kiranya juga semakin membuat kita bersukacita untuk menyambut hal-hal yang menjadi bentuk peran yang Tuhan percayakan kepada kita. Termasuk juga adalah sukacita dari Tuhan itu kiranya mendorong kita untuk semakin bersukacita mendengar dan menyambut kebenaran sabda Tuhan di tengah kehidupan yang kita jalani. Di akhir pekan bulan Oktober ini, saya ingin mengajak kita selaku kaum perempuan dan kaum pria untuk bersama-sama menghayati kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar dan kita renungkan bersama-sama pada kesempatan Jumat Sabtu akhir pekan di hari ini. Mari saudara-saudara kaum pria dan perempuan, kita tundukkan kepala, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita awali dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami telah Tuhan pimpin dan Tuhan hantar untuk dapat memasuki perjalanan di akhir pekan bulan Oktober ini. Bahkan kami bersama-sama akan menyambut pergantian bulan baru di November yang akan datang. Terima kasih jika kami tiba di penghujung akhir bulan Oktober untuk kembali dapat bersama-sama mengingat karya Tuhan dan juga merenungkan kembali karya Tuhan dalam perjalanan hidup kami, dalam sebuah refleksi akan kebenaran firman Tuhan yang mau kami dengar dan kami renungkan bersama selaku perempuan dan pria yang Tuhan telah hadirkan untuk merenda karya dan membangun harapan di tengah-tengah kehidupan bersama, baik selaku anggota persekutuan, anggota keluarga, anggota masyarakat. Maka kami percaya Tuhan mengutus kami untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kini sebelum kami melanjutkan karya kami mewujudkan kehendak Tuhan, maka kami mau mengarahkan hati dan pikiran kami selaku perempuan, selaku kaum pria kepada kebenaran sabda Tuhan. Tuhan, tuntun hati dan pikiran kami, tuntun langkah dan tindakan kami, supaya seturut dan sesuai dengan berita yang kami dengar dan kami renungkan pada saat ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara kaum perempuan dan kaum pria yang Tuhan kasihi, di kesempatan Jumat Sabtu akhir pekan ini, saya memilihkan kesaksian Roma pasal yang kelima ayat 8 hingga ayat 9 untuk kita dengar dan kita renungkan bersama-sama. Roma pasal 5 ayat 8 dan 9, firman Tuhan disampaikan demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Demikian saudara kaum perempuan dan pria, firman Tuhan yang kita dengar di akhir pekan ini. Maka yang berbahagia adalah kita yang mendengarnya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Saudara kaum pria dan perempuan yang Tuhan kasihi, Shalom. Di antara kita sebagai perempuan atau pria, pasti ada yang punya jas untuk pria
Dan ada yang juga punya blazer untuk perempuan. Jas yang kita miliki dan mungkin pada event-event tertentu itu kita pakai, kita gunakan, tidak jarang pakaian jas setelan kita itu bisa memberikan dan meningkatkan kepercayaan diri kita. Seseorang ketika tampil mengenakan jas, seorang perempuan ketika tampil mengenakan blazer lengkap, pasti ada rasa percaya diri yang lebih besar ketimbang tampilan biasa. Apalagi ketika jas dan blazer itu kita pakai dalam sebuah event penting, dalam sebuah momen penting di tengah-tengah kehidupan kita. Jas dan blazer yang kita punya, saudara-saudariku yang Tuhan kasihi, dapat menutupi kekurangan kita. Kekurangan percayaan diri kita dapat tertutupi dengan jas yang kita pakai. Kekurang pedean kita dapat tertutupi dan terbayar dengan blazer yang kita kenakan. Sehingga dengan jas dan blazer yang kita kenakan, kita bisa tampil dengan senang, dengan sukacita, seakan-akan kita yang tadinya tidak pede karena mungkin merasa kurang tampan, kita yang tadinya tidak percaya diri karena mungkin merasa kurang cantik, tapi dengan setelan jas dan setelan blazer yang kita kenakan, kita bisa tampil percaya diri, lebih tampan, lebih cantik dari biasanya. Bahkan tidak jarang ketika kita mengenakan jas dan blazer, ada banyak pujian mengalir pada diri kita. Bapak ganteng sekali hari ini. Wih, ibu cantik sekali hari ini. Jas sekali lagi, blazer sekali lagi, dapat mengubah penampilan seseorang yang tadinya mungkin terlihat biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Yang tadinya kita mau tampil tidak punya kepercayaan diri, tidak punya rasa pede, sekarang menjadi semakin pede dan percaya diri kita semakin meningkat. Nah, bicara soal jas atau blazer, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, tidak jarang dalam perjalanan hidup kita menjumpai juga ada orang-orang yang coba tampil membandingkan jas yang digunakan. Jas saya lebih bagus, buatan penjahit kenamakan. Jas dia tidak terlalu bagus, blazer dia tidak terlalu bagus karena dibuat bukan oleh orang yang atau penjahit yang punya nama besar. Sehingga ketika jas saya lebih bagus, orang lain juga punya jas tapi tidak lebih bagus dari saya, seakan-akan saya berhak mengambil kesempatan yang diberikan kepada orang lain, mengingat saya jasnya lebih bagus, kepercayaan diri saya 2 tingkat lebih daripada dia, sehingga saya berhak mengambil kesempatan yang diberikan kepada orang lain. Misalkan, maaf saya harus katakan, ketika ada seseorang yang diberi kepercayaan untuk melayani, memimpin pelayanan firman, memimpin ibadah dalam pelayanan di gereja, maka orang tersebut pasti akan tampil mengenakan jas, akan tampil mengenakan blazer. Tapi karena saya punya jas lebih bagus, punya jas lebih baik, punya jas lebih punya kualitas, saya pun juga mau mengenakan jas. Karena punya saya lebih baik, lebih hebat, lebih punya kualitas, supaya dia bisa menyerahkan kesempatannya kepada saya karena saya lebih baik. Saudara-saudara, kaum perempuan dan pria yang berbahagia, jangan karena kelengkapan luar yang kita miliki dan dipercayakan kepada kita, baju jas setelan yang kita punya, blazer yang kita kenakan dan kita pakai, lalu itu dijadikan alat untuk mengambil kesempatan orang lain mewujudkan karyanya dalam perjalanan hidup kita. Justru dengan apa yang kita miliki, dengan jas kita masing-masing, disitulah kita dipanggil untuk berkarya sesuai dengan panggilan kita.
sesuai dengan peran dan tanggung jawab kita. Karena jas kita sebagus apapun dibuat oleh penjahit kenamaan sekaliber apapun, tentu itu adalah untuk menutupi kekurangan kita. Dan kalau jas kita diberikan, dipakaikan kepada orang lain, belum tentu orang lain akan nyaman. Belum tentu orang lain akan merasa serak dan pas. Blazer yang digunakan oleh istri saya, ketika itu dikenakan oleh istri salah seorang anggota jemaat, pasti belum tentu pas, pasti belum tentu serak, karena mungkin ada ukuran bahu yang berbeda, karena mungkin ada ukuran pergelangan tangan yang berbeda dan lain sebagainya. Sehingga biarlah kesempatan kita mengenakan jas, menutupi kekurangan kita, itu membuat kita percaya diri dalam rangka mewujudkan panggilan kita, bukan dalam rangka mengambil kesempatan orang lain mewujudkan panggilannya. Berhati-hati dengan jas yang kita gunakan, karena ketika kita tidak berhati-hati menggunakan jas yang kita gunakan, bisa jadi kita menjadi orang, menjadi pribadi, menjadi person yang justru menghilangkan kepercayaan kita kepada orang lain, kepada teman kita, kepada sesama kita, untuk juga bisa tampil percaya diri, untuk juga bisa tampil pede mewujudkan peran dan panggilannya. Kita mesti berhati-hati, mesti berwaspada ketika kita punya niat, punya tujuan, mencoba mengambil ruang dan kesempatan orang lain mengenakan jasnya, orang lain mengenakan blazernya. Jangan ruang orang lain mengenakan blazer dan jas yang dimilikinya menjadi bagian yang juga kita pakai kembali. Apalagi maaf, jika orang yang mendapatkan kepercayaan itu adalah seorang perempuan, pasti dia akan mengenakan blazer. Saya mengenakan jas. Ketika jas saya mau dikenakan kepada perempuan yang mendapatkan kepercayaan mewujudkan panggilannya, pasti tidak akan nyaman, karena dia seharusnya mengenakan blazer. Begitupun sebaliknya, seperti contoh saya katakan tadi, istri saya punya blazer, tapi ketika blazer istri saya harus dipakai orang lain, pasti tidak nyaman. Berangkat dari jas dan blazer tadi, saudara-saudara yang Tuhan kasih, karya Kristus di kayu salib bukan karya yang memilih gender tertentu. Karya Allah di kayu salib melalui pengorbanan Kristus yang mencurahkan darahnya untuk keselamatan kita, ibarat jas dan blazer untuk semua orang percaya. Dan Yesus tidak memilih pengorbanannya di kayu salib itu dengan dicurahkannya darahnya di kayu salib untuk menyelamatkan kita, maka itu hanya berlaku untuk laki-laki. Tidak, tapi itu berlaku untuk semua umat manusia yang mau percaya dan mau mengenal Dia. Ibarat jas, maka curahan darah Kristus di kayu salib adalah jas yang membungkus kekurangan kita, yang menutupi dosa-dosa dan pelanggaran kita. Sehingga oleh karena darahnya itu, dosa dan pelanggaran kita ditutup, bahkan dihapus sempurna. Kesempurnaan karya Kristus yang nyata lewat salib yang menjadi simbol kehinaan itu dibayar lunas oleh Allah. Namun hal itu seharusnya memberikan kita kesempatan untuk tunduk dan berlutut serta penuh ucapan syukur, menaikkan bakti dan mewujudkan peran serta panggilan kita dengan terus mengedepankan kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan dan keagungan diri sendiri. Karena jas dan blazer yang Tuhan percayakan kepada kita adalah jas dan blazer yang sama yang Kristus telah berikan. Sehingga dengan demikian, ketika jas dan blazer yang kita kenakan adalah oleh karena pengorbanan Kristus, oleh karena curahan darahnya, kita dipanggil untuk bersama-sama membangun karya, mewujudkan damai, menyampaikan kesaksian berita
kasih Allah itu dengan saling melengkapi dan bergandengan tangan satu dengan yang lain. Memang saudara-saudariku yang Tuhan kasihi, kita harus akui dan kita tidak bisa tutup karya Kristus yang sempurna untuk kita manusia, baik itu gendernya perempuan ataupun pria, toh tidak membuat manusia punya kemampuan yang sama. Toh tidak membuat kemampuan orang beriman memiliki pengetahuan yang sama. Toh tidak membuat kita selaku orang Kristen memiliki kesempurnaan yang sama, kalau boleh saya katakan sempurna. Toh tidak membuat orang Kristen pada akhirnya dapat memiliki keterampilan yang sama. Tapi percayalah, sekalipun sebagai orang Kristen, gender kita perempuan, gender kita pria, telah dibungkus oleh jas Kristus melalui karya pengorbanannya di salib, kita tidak punya keterampilan yang sama. Kita tidak punya kemampuan melayani yang sama. Kita tidak punya kemampuan menyampaikan firman Tuhan dengan sama seperti orang lain. Bukan berarti kemudian kita punya hak untuk merampas apa yang orang lain telah miliki dan Allah telah berikan kepadanya. Kita tidak berhak merampas semua itu. Kita tidak berhak mengambilnya, tetapi justru kita yang merasa diri punya kemampuan lebih. Tugas kita melengkapi teman kita, melengkapi saudara kita. Bukan merampas apa yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Bukan merampas peran yang Tuhan percayakan kepadanya. Kita mesti ingat, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, pernyataan Paulus kepada saudara-saudara di Korintus. Paulus menanam, Apolos menyiram, Allah yang menumbuhkan. Paulus tidak berhak merampas apa yang menjadi karunia Apolos. Begitupun sebaliknya. Semua mesti bersinergi, semua mesti membangun soliditas dalam kekompakan untuk saling melengkapi. Bapak A dengan jasnya, dia bukan hanya tampil percaya diri, tapi dia bisa punya keterampilan lebih dari orang lain. Ibu B dengan blazernya, dia bukan hanya bisa tampil cantik dan menarik serta luas, tetapi mungkin juga perlu dilengkapi dengan kemampuan yang dimiliki Bapak A satu dengan yang lain untuk saling membangun. Jas dan blazer memang bisa menutupi kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki seseorang. Tapi juga jas dan blazer yang Allah percayakan kepada kita hendaknya bukan hanya menutupi kekurangan kita pribadi, tetapi juga mampu menutupi kekurangan sesama kita, agar dengan demikian kita dalam karya pelayanan bersama di ladang Tuhan sungguh-sungguh bisa mencerminkan sebuah kehidupan yang betul-betul punya kualitas layak diacungi jempol. Tapi sebaliknya, ketika kewaspadaan kita mulai surut, ketika kewaspadaan kita mulai tergoyahkan oleh karena keinginan, kita memaksakan diri mengenakan jas kita kepada orang lain, memakaikan jas kita, memakaikan blazer kita kepada orang lain, maka kita sudah berusaha untuk menghilangkan poin penting yang Tuhan berikan dalam perjalanan hidup ini, bahwa setiap orang punya karunia yang Tuhan percayakan untuk dipakai mewujudkan karya yang berkenan di hadapan. Paulus mengingatkan hal itu kepada kita. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi ketika kita belum berharga, ketika kita tidak punya nilai apa-apa, Kristus mau mengangkat kita dan membungkus kita sehingga menjadi berharga oleh karena kuasa darah-Nya yang dicurahkan di atas kayu salib. Sekarang ketika kita diangkat berharga oleh Tuhan, jangan pernah menghilangkan penghargaan kita kepada sesama dengan memaksakan jas kita dipakai oleh orang lain, dengan memaksakan blazer kita dipakai oleh orang lain. Saat kita mencoba
untuk menghilangkan penghargaan kita kepada sesama kita. Maka bisa jadi kita sedang menolak karya Tuhan hadir untuk orang lain. Padahal kita dipanggil untuk menghadirkan karya Tuhan bagi sesama kita, bukan menolak menghadirkannya. Mari saudara-saudara, karya Allah yang luar biasa indah dalam perjalanan hidup kita, yang telah membungkus kita dengan jasnya melalui karya pengorbanan salib itu, seharusnya membuat kita semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sesama, untuk kemudian bersama-sama melangkah mewujudkan panggilan yang berkenan di hadapan Allah. Lakukanlah semuanya itu seturut kehendak Tuhan, karena jas kita utuh diberikan oleh Allah untuk mewujudkan kemuliaan Allah bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang lain, yang juga turut mengenakan blazer dan jas yang Tuhan telah percayakan kepadanya. Jadilah pribadi yang memiliki kepercayaan diri, bukan hanya untuk tampil pede bagi diri sendiri, tetapi juga untuk tampil percaya diri bersama dengan orang lain demi kebesaran dan kemuliaan Kristus. Amin. Mari Bapak-bapak dan Ibu-ibu kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang kami dengar saat ini. Kami diingatkan ulang dan kami diingatkan kembali bahwa kami dipanggil untuk mewujudkan tugas dan panggilan kami, mengingat kami telah diberikan kelengkapan yang utuh dan sempurna oleh Tuhan melalui kelengkapan yang Tuhan telah nyatakan di kayu salib. Ajar kami bukan hanya tampil percaya diri untuk diri kami sendiri, tetapi juga tampil untuk membangkitkan kepercayaan diri sesama kami, karena sesungguhnya kami dipanggil untuk memainkan peran seperti yang Tuhan inginkan. Ini kami Tuhan, utus kami selaku perempuan dan pria untuk bersama-sama mewujudkan karya nyata yang indah bagi kemuliaan-Mu di tengah dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.